Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Semuanya siap dengar firman? Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sungguh satu kesempatan yang indah, dan nanti kita juga akan menikmati perjamuan kudus. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu firman Tuhan ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, puji Tuhan kalau tadi Bapak Ibu lihat saya habis ngedrum, terus habis gitu sekarang langsung khotbah gitu ya. Jadi seorang preacher gitu ya, jadi seorang pengkhotbah. Jadi tugasnya double nih. Habis ngedrum langsung khotbah. Wah, itu luar biasa. Mungkin nanti Kusinyo ya, Ko Wendy bisa nyusul mungkin ya. Habis ngedrum terus khotbah. Langsung tembak aja dor gitu. Puji nama Tuhan. Begini Bapak Ibu dan saudara sekalian, artinya adalah nyatalah apa yang dibilang oleh firman Tuhan. Ya, sungguh nyata apa yang dibilang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Tuaian itu sudah banyak, tapi pekerjanya sedikit. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu lihat saya masih harus double, saya masih bisa double ya, walaupun saya memang menggantikan ada saudara kita yang sedang sakit gitu ya. Tapi pada kenyataannya adalah tuaiannya banyak, pekerjanya sedikit. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian, yuk segera semakin cepat bertumbuhnya, yuk makin cepat istilahnya apa ya, makin cepat, makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin dewasa dalam kerohanian, dan akhirnya bisa berfungsi khususnya di dalam gereja ini. Amin Bapak Ibu? Halo, amin? Nanti bukan lagi cuma saya yang khotbah, nanti bukan lagi cuma Om Un, Yanuar, atau Pak Gem, atau Bunda yang khotbah, tapi nanti akan ada banyak pengkhotbah yang dipakai Tuhan dari tempat ini. Amin? Oh, amin? Oh, haleluya. Kok pada ndredeg ini ya? Waduh. Nanti tiba-tiba bulan depan dikasih jadwal gitu. Enggak ya Bapak Ibu, tapi percayalah begini. Tapi ketika Bapak Ibu menyediakan hati dan menyediakan diri Bapak Ibu di hadapan Tuhan untuk melayani Dia, apalagi untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil Kristus kepada semua orang yang ada di dunia ini, sampai seluruh ujung bumi mendengar, mengetahui, mengenal siapa Yesus itu. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian serahkan diri, serahkan hati Bapak Ibu di hadapan Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang akan memperlengkapi semuanya. Amin. Oke, sekarang mari kita akan segera masuk firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama di Lukas pasal yang ke-15. Materinya bisa ditampilkan. Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita tidak akan baca full, tapi bisa dicatat ayatnya dan dibaca di rumah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sesuai dengan judul yang sudah saya tampilkan di sini, ditampilkan oleh multimedia, dan juga judul yang ada di Alkitab. Hari ini kita akan berbicara tentang apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Semuanya sudah pernah dengar Bapak Ibu? Halo, sudah ya? Minimal paling enggak sudah pernah dengar lah, ya. Jadi nanti silakan untuk ceritanya itu dibaca di rumah secara detail, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan. Ayat demi ayat, kata demi kata. Nah, tapi di sini saya mau menerangkan buat setiap kita ya, bahwa melalui firman Tuhan kita akan diajarkan tentang bagaimana ketika kita menjalani hidup ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di dalam setiap kehidupan kita itu ada yang namanya hal yang positif dan juga yang negatif. Amin. Amin. Artinya apa? Manusia itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Sama dengan apa yang digambarkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu, kalau kita dulu sekolah minggu, saya dulu sekolah minggu diajar. Wah, yang istilahnya apa ya? Yang enggak bener ini yang anak bungsu. Ya, sudah minta warisan duluan, betul? Bapaknya masih sehat, masih seger buger, sudah minta warisan. Sudah gitu warisannya bukan untuk ditabung atau dibuat usaha, tapi dibuat apa? Foya-foya sampai habis. Sampai satu ketika di daerah itu ya ada bencana kelaparan yang akhirnya membuat anak ini tidak punya apa-apa dan akhirnya kembali ke bapaknya. Betul Bapak Ibu? Ya, itu gambaran singkatnya ya, ringkasannya. Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, seringkali kita hanya berpikir, kita hanya harus belajar hanya dari anak bungsu. Ternyata tidak. Kita juga perlu melihat tentang apa yang terjadi kepada anak sulung. Ternyata si bungsu ini terhilang di luar rumah, sedangkan si sulung
itu justru terhilang di dalam rumah. Loh, lucu Bapak Ibu. Hilang di dalam rumah. Siapa yang di sini pernah kesasar di rumahnya sendiri, angkat tangannya? Haleluya, pernah kesasar gitu ya. Oh, itu mungkin rumahnya sudah besar kayak istana. Oh, sampai lupa loh, iki ruangan opo, iki kamar opo, jalan mana, lorong mana gitu ya. Puji Tuhan, waktu Bunda sakit itu saya kesasar di rumah sakit pernah Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan kalau di Gebang sini enggak pernah kesasar saya. Puji nama Tuhan. Nah, tapi nyatanya Bapak Ibu, si anak sulung ini adalah anak yang terhilang. Tapi hilangnya beda sama si bungsu. Si bungsu hilang di luar. Sedangkan si sulung itu hilangnya di dalam rumah. Artinya apa? Ada dua anak yang terhilang di dalam kisah ini. Bukan cuma satu. Nah, dari sini nanti kita akan melihat bagaimana dari setiap anak ini, apa yang harus kita ambil pelajarannya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk mengubah mindset kita, sehingga kita ini tidak lagi jadi anak-anak yang terhilang. Amin. Amin Bapak Ibu. Di sini ada yang mau hilang, angkat tangannya. Halo? Oh, enggak ada, puji nama Tuhan. Siapa tahu ada yang mau ngilang. Enggak Bapak Ibu ya. Saya percaya kita di sini semua enggak ingin ada yang jadi anak yang terhilang. Tapi kita mau anak yang jelas-jelas ada, anak yang jelas-jelas sudah ditemukan, anak yang jelas-jelas berfungsi di dalam kehidupannya. Amin. Kata terhilang artinya itu anak-anak ini, dua anak ini, anak bungsu dan anak sulung. Ini adalah anak-anak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya di dalam rumahnya. Amin Bapak Ibu. Perhatikan ya, hilang artinya ya di sini ya dari intisari dari khotbah ini adalah ketika anak ini hilang, artinya anak ini tidak menjalankan fungsi yang sempurna, fungsi yang sesungguhnya, yang seutuhnya di dalam rumah. Next materinya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lihat ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang itu berbicara tentang adanya plus minus di dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita adalah untuk semakin mengurangi yang minus atau mengurangi apa yang jelek. Puji Tuhan kalau oleh Tuhan sudah disempurnakan dan kita harus terus mempertahankan serta meningkatkan apa yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Jadi itulah yang terjadi di dalam kehidupan anak bungsu dan juga anak sulung. Mereka tidak jelek 100%, tetapi mereka juga tidak bagus 100%. Ada di dalam aspek kehidupan anak bungsu dan anak sulung. Ini yang harus diperbaiki satu persatu. Gitu ya. Dan ketika Bapak Ibu dan Saudara sekalian perhatikan, lihat perumpamaan ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian harus tahu bahwa perumpamaan ini memang ketika ini diceritakan, dikisahkan oleh Tuhan. Perumpamaan ini berhenti sampai di mana? Si bapaknya bikin pesta buat anak bungsu karena ketemu, ya kan? Terus anak sulungnya marah-marah karena dia berkata, aku ini sudah melayani bapak, masa aku ini nggak pernah bapak kasih kambing aja lo satu buat pesta sama teman-temanku. Tapi anak yang durhaka itu datang dan bapak berikan pesta yang besar. Ceritanya berhenti sampai di situ, ya. Diceritakan bahwa anak bungsu ini pun beroleh kesempatan yang kedua. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita mau pertimbangkan, mau pikir, bagaimana kehidupan selanjutnya dari anak dan bungsu ini? Halo, amin? Apakah setelah pesta itu mereka langsung mati? Tidak. Ada kehidupan yang berlanjut. Yang dicuplik di sini adalah hanya satu fase dalam kehidupan. Yang dicuplik dalam perumpamaan ini hanya satu fase. Sedangkan Bapak Ibu, kita hidup ini tidak hanya dalam satu fase, tapi dalam bertahun-tahun melalui fase demi fase, melalui musim demi musim, melalui setiap gunung, melalui setiap lembah. Amin. Nyatanya kita ini hidup terus-menerus mengalami apa yang namanya proses. Sampai kita disempurnakan, sampai kita semua pulang kembali ke surga. Halo, ada amin Bapak Ibu? Pengerti? Nah, dari anak bungsu dan anak sulung ini kita mau melihat apa-apa saja yang seharusnya kita bisa ambil dari kehidupan, dari kejadian kehidupan anak bungsu dan anak sulung ini. Biarlah apa yang dialami oleh anak bungsu dan anak sulung ini membuat kita mengerti, membuat kita boleh check up hati kita, check up jiwa kita. Oh, ternyata apa yang hari ini yang saya alami,
Gejala-gejala seperti apa yang saya alami hari-hari ini? Sudahkah kerohanian saya cek? Sudahkah saya punya hubungan dengan Tuhan? Sudahkah saya mengerti akan firman Tuhan? Sudahkah saya sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Atau juga sudahkah saya ini memperkatakan firman Tuhan? Amin Bapak Ibu. Nanti sambil saya terangkan, saya jelaskan fase dari anak bungsu dan anak sulung ini. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian sambil cek di dalam setiap hati dan kehidupan Bapak Ibu. Mari kalau ada yang kurang, mari silahkan ambil keputusan untuk mengurangi setiap kekurangan itu dan untuk menambah setiap hal yang positif itu. Kita akan masuk yang pertama, anak bungsu. Nah, anak bungsu ini kalau yang ditulis adalah anak yang terhilang, gitu ya. Apa yang pertama yang terjadi oleh si anak bungsu? Anak bungsu ini adalah anak yang tidak punya sopan santun. Apa sopan santun itu? Kenapa kok tidak punya sopan santun? Lukas 15 ayat 12, nanti bisa dibaca di rumah ya. Saya akan bacakan saja, Bapak Ibu nanti tandai, baca di rumah. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, ini yang pertama. Tidak ada sopan santun ya. Entah nggak ada angin, nggak ada hujan. Si bungsu ini bilang sama bapaknya, Pak, aku minta warisan. Dah yang bagianku silakan bagi, langsung bagi. Enggak ada sopan santunnya. Kenapa kok seperti itu? Karena ya si bungsu ini kenapa kok bisa tidak ada sopan santun? Karena si bungsu ini sangat menginginkan kenyamanan dan kenikmatan hidup. Semuanya pingin hidupnya nikmat? Halo? Bapak Ibu? Halo? Ini ngantuk semua lah? Halo? Nanti kalau ngantuk dengar firmannya sambil berdiri aja. Halo? Amin? Halo? Amin? Saya yakin semuanya mau kok kenikmatan hidup. Saya pun juga mau. Tetapi ketika kita terlalu berfokus di dalamnya, ketika kenikmatan hidup itu mengalihkan setiap apa yang ada dalam hati kita, apa yang jadi tanggung jawab kita, jadinya seperti ini. Si bungsu ini ingin menikmati dan berfoya-foya, ingin menikmati setiap kekayaan yang jadi jatahnya. Nah, seringkali kita sebagai manusia karena kenikmatan hidup, pernah dengar cerita ini enggak Bapak Ibu? Esau dan Yakub. Betul? Apa yang dilakukan oleh Esau? Esau menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Sama yang terjadi dengan si anak ini. Padahal anak bungsu ini sudah enak-enak diramut di rumah, betul? Kalau bapaknya bisa bagi warisan, kalau bapaknya nanti, kalau Bapak Ibu baca bapaknya punya pekerja, berarti orang cukup atau enggak cukup Bapak Ibu? Orang cukup. Enak. Hidupnya itu dipelihara sama bapaknya. Tetapi karena demi sebuah kenikmatan, akhirnya dia jadi orang yang enggak sopan. Apa yang dia bilang? Bapak, warisannya mana? Yang jadi bagianku tak minta. Sekarang. Padahal bapaknya masih ada. Nah, inilah yang terjadi. Seringkali demi kenikmatan hidup kita menukarkan apa yang seharusnya jadi milik kita. Hak yang besar. Bapak Ibu warisan tidak main-main, betul? Amin, betul? Biasanya kalau ada orang-orang yang bagi warisan yang saya tahu, itu bahkan harus sampai ke notaris. Ya, notaris, tanda tangan, di stempel apa supaya punya kekuatan hukum. Nah, warisan yang nggak sembarangan ini langsung diminta. Dan akhirnya apa? Berlanjut ke yang poin yang berikutnya. Si anak ini tidak bijaksana. Dia tidak menabung atau tidak investasi. Tetapi yang dia lakukan adalah dia memilih untuk foya-foya. Lukas 15 ayat 13 mengatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu, hidup dengan foya-foya. Langkah berikutnya Bapak, perhatikan ya tahapannya. Ketika kita sudah mulai terjerat dengan setiap kenikmatan dunia, bahkan kita rela menukar warisan kita. Warisan bukan hanya soal fisik, tapi juga warisan rohani. Nilai-nilai iman, nilai-nilai Kristus dalam hidup kita. Kita tukar, kita jual. Demi apapun kenikmatan yang akan kita hadapi. Kenikmatan itu berupa apa? Berupa kesenangan, berupa foya-foya, berupa kesempatan untuk mendapatkan profit yang lebih besar dan mendapatkan jabatan, dan karena itu dia jual warisannya. Kalau gambaran ekstrimnya, gambaran nyatanya adalah orang yang menjual imannya demi jabatan. Salah satunya seperti ini Bapak Ibu.
Halo, ada amin? Yang dilakukan anak bungsu ini, itu cerminan dalam kehidupan kita ketika kita mulai terjerat dengan setiap kenikmatan dunia. Dan akhirnya apa? Jual. Dan apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Dia pergi ke negeri yang jauh. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ketika kenikmatan dunia itu sudah menjerat hati kita. Apapun kenikmatan itu bentuknya. Dan itu mengalihkan kita daripada Tuhan. Sampai membuat kita lupa bahwa kita ini punya warisan Kristus. Punya hak untuk keselamatan di dalam surga. Karena kasihnya itu. Amin Bapak Ibu. Itu kita jual, kita buang. Dan apa tahapan berikutnya sesudah kita tukar hak istimewa itu. Warisan itu. Apa? Pergi ke negeri yang jauh. Orang-orang yang menjual imannya. Orang-orang yang menjual setiap warisan rohani maupun warisan yang Tuhan berikan dalam bentuk apapun dalam hidupnya. Langkah berikutnya adalah dia akan pergi jauh meninggalkan Tuhan. Ini yang paling bahaya. Hati-hati, justru ketika dia pergi ke negeri yang jauh, jauh pergi meninggalkan Tuhan, disinilah kehidupannya sangat rentan. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita mulai jual iman kita, ketika kita mulai kompromi dengan iman kita, dan kita jual iman itu demi kenikmatan hidup, jual keyakinan kita, kebenaran itu dengan kenikmatan hidup, langkah berikutnya perhatikan ini, dan jangan sampai terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Langkah berikutnya, tahapan berikutnya, lari meninggalkan Tuhan. Halo, amin Bapak Ibu. Seringkali dalam kehidupan lihat, orang-orang yang menjual imannya, jual warisannya, itu akan pergi jauh. Langkah pertama apa? Pray sik. Pray, gak ibadah sik. Pray, gak KPK sik. Pray, gak iki sik. Kalau praynya karena sakit, karena memang ada sesuatu yang urgent banget, wajar. Tapi orang-orang yang meninggalkan imannya, yang menjual imannya demi kenikmatan dunia, itu pergi tanpa alasan. Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan. Orang yang mulai menjual imannya, di alam bawah sadarnya, itu ada rasa bersalah. Ya, ketika orang meninggalkan mulai pergi, itu mulai ada rasa bersalah. Karena itu ditulis dalam firman, orang yang berbuat dosa itu nggak mungkin tahan lama-lama dalam persekutuan orang-orang kudus. Kenapa? Ada rasa bersalah yang nuduh dia. Dan inilah yang terjadi dengan anak bungsu. Setelah dia tidak bijaksana, dia foya-foyakan setiap warisannya, dia pergi, dia terikat dengan kedagingan Bapak Ibu. Sampai suatu ketika di negeri yang jauh di sana, anak bungsu ini mengalami musim yang namanya musim kelaparan. Ketika dia kelaparan, ada hartanya Bapak Ibu? Gak ada. Ada hartanya? Tidak ada. Habis. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita menghabiskan, membiarkan iman dan warisan rohani kita ini habis, hilang, kita foya-foya. Kita tidak pernah memupuk, kita tidak pernah investasi. Investasi bicara apa? Dalam hal rohani engkau bisa investasi waktu, tenagamu dan pikiranmu untuk terus bangun kehidupan rohmu. Amin Bapak Ibu. Bangun kehidupan rohmu. Bangun kehidupan rohmu. Wah, ini yang tidur bangun ini ya saya harap. Bangun kehidupan rohmu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Investasi artinya engkau membangun, memberikan waktu di sana. Kalau engkau investasi, biasanya ada hasilnya. Warisan rohani yang kita pakai untuk diinvestasikan, itu akan berlipat ganda. Sehingga ketika musim kelaparan itu datang, kita tetap bisa makan. Kenapa? Karena tadi sudah investasi. Amin Bapak Ibu. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita sendiri sudah dikasih warisan rohani oleh Tuhan, bagaimanakah kita itu menjaga warisan itu? Sudahkah kita beri pekerjaan yang bagus, engkau diberi pendidikan yang bagus? Tapi kalau kita stop di situ dan kita tidak pernah menginvestasikannya, ketika masa kelaparan ini datang Bapak Ibu, jangan kaget kalau nantinya kita akan banyak berusaha mencari, bahkan ampas dari makanan babi pun akan kita makan. Tapi di sini sisi hebatnya si anak bungsu ini adalah keinginannya untuk bertahan hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau masih punya harapan bertahan hidup, masih ada harapan ini orang. Masih bisa ketolong. Nah ini perhatikan. Bapak Ibu,
Kenapa pentingnya buat kita? Untuk kita ini sebisa mungkin, ya walaupun kadang kita harus, tapi sebisa mungkin untuk kita ini tidak jatuh dalam pencobaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sudah kadung jatuh dalam pencobaan, engkau benar-benar harus, bahkan sampai harus makan ampas makanan babi. Artinya apa? Effortnya untuk engkau kembali naik, untuk engkau kembali ke posisimu yang sebelumnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat harus lebih keras. Halo, amin Bapak Ibu. Pernahkah ada yang mengalami? Simpan dalam hati ya. Jadikan sekali lagi buat koreksi. Sudah masihkah kita ini loh, menginvestasikan atau menabung setiap apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita? Amin Bapak Ibu. Amin. Lalu karena ada masanya, hati-hati ketika kita benar-benar jatuh dalam pencobaan. Effortnya itu ya, usahanya itu bahkan harus sampai makan ampasnya makanan babi. Artinya apa? Begitu kita harus merendahkan diri, begitu kita harus benar-benar mau berusaha lebih keras lagi untuk kita kembali. Pertanyaannya, di manakah fase kita sekarang? Yuk, cek masing-masing. Jawabannya, kalaupun hari ini kita benar-benar sedang dalam cobaan dan kita nggak punya tabungan investasi, ya mau nggak mau seperti ini Bapak Ibu. Oh itu mau nggak mau, itu sudah hukumnya. Apa yang tercatat dalam perumpamaan ini seperti itu. Dan puji Tuhannya adalah, anak bungsu ini, anak yang gigih, ya kemauannya kuat untuk hidup. Dan ada satu lagi, anak bungsu ini adalah orang yang rendah hati dan mau bertobat. Amin. Kita lihat sama-sama di Lukas pasal 15 ayat 18-19, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tandai, baca di rumah ya. Ini kata anak bungsu itu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini, aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Perhatikan kata anak bungsu ini. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Puji Tuhannya, anak bungsu ini masih ada harapan. Selain dia gigih untuk menyelamatkan hidupnya, yang kedua adalah dia mau merendahkan hati dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, yang jangan sampai Bapak Ibu, kita sudah salah di hadapan Tuhan. Kita tahu kita lakukan dosa, malah kemesok di hadapan Tuhan. Ketika ada Tuhan kirim hambanya, misalnya Tuhan kirim PDM Andreas Ezra gitu ya, kayak pagi hari ini, untuk mengingatkan Bapak Ibu. Terus tiba-tiba Bapak Ibu ngomong, iku kudu aku, iso arek nom iki ngomong ae ndek ngarep. Halo Bapak Ibu. Wah, amsyong lek gitu Bapak Ibu, wis saya berdoa Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oh, amin. Oh jangan Om. Oh, jangan Om harus rendah hati ya, jangan diaminkan dulu. Oh, harus diselamatkan ya, harus tanpa harus menolak dulu, enggak boleh sombong ya. Rendah hati Bapak Ibu. Yang dilakukan anak bungsu ini bagusnya apa? Dia rendah hati, mau bertobat. Karena kalau enggak rendah hati Bapak Ibu, kita enggak akan pernah bisa bertobat. Kenapa? Kita hanya akan menganggap semua ini salahnya Tuhan. Tuhan aku nyolong, kenapa salahmu gak mau berkati? Aku gak ada duit, salahmu Tuhan. Gak mau berkati, aku kerja keras, makanya aku nyolong, salahnya Tuhan. Apalagi? Semua pokoknya salahnya Tuhan. Pokoknya ciri-cirinya apa? Lek gak salahnya Tuhan, salahnya setan. Tuhan, ini aku Tuhan, kolesterolku dukur, tak tengking Tuhan. Setan kolesterol dia ono Bapak Ibu setan kolesterol. Ada nih tuh ya OT kolesterol, amin. Tahu berontak kolesterol, amin. Babi kecap kolesterol, haleluya. Enggak ada setan kolesterol, enggak ada Bapak Ibu ya. Nah ini biasanya orang-orang yang tidak rendah hati itu nyalahkannya dua. Lek enggak Tuhan ya setan. Tapi kalau mau rendah hati, anak bungsu bilang apa? Bapak, aku berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapa. Bilang, ngaku dosanya rendah hati dan bertobat Bapak Ibu.
Nah, anak bungsu ini adalah gambaran dari orang-orang yang berdosa yang masih mau bertobat. Nah, tadi kan saya bilang di awal, coba dicek fasenya ada di mana. Nah, Bapak Ibu sekarang dari anak bungsu ini, Bapak Ibu ada di fase yang mana? Ya, jadi anak bungsu ini adalah gambaran orang-orang mau bertobat. Orang-orang yang istilahnya apa ya? Kalau dalam bahasa simpelnya, ini orang-orang yang masih sedang dalam belajar bertumbuh di dalam Tuhan, masih baru belajar bertumbuh. Nih. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini, karena Bapak Ibu yang tahu kondisi pasti ya dari kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu yang tahu kondisinya, cek. Apakah ada kendala-kendala ini dalam kehidupan pertobatan Bapak Ibu dan saudara sekalian? Ya, cek satu-satu. Ya, dari sini perhatikan apa tadi yang sudah saya sampaikan. Mari cek, segera temukan solusinya dan atasi itu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, kalau kita mau sungguh-sungguh berubah, Tuhan pasti akan tolong dan mampukan kita. Amin. Berikutnya, anak sulung. Nah, anak sulung ini adalah anak yang melayani. Ya, ayatnya baca di rumah nanti ya. Adalah anak yang melayani gitu ya. Dan ciri-cirinya apa anak sulung ini selain melayani? Pekerja keras. Wow. Ceritanya waktu anak sulung ini datang, dia dari mana? Pulang dari ladang. Artinya apa? Dia ini orang yang bekerja keras. Tetapi ini Bapak Ibu, anak sulung ini adalah anak yang iri hati. Kenapa? Dia nggak seneng lihat adiknya disambut. Selain iri hati, apa Bapak Ibu tinggi hati alias sombong. Kenapa sombong? Ketika tahu adiknya di pesta Bapak Ibu ngambek, gondok. Siapa yang di sini gondokan angkat tangannya? Oh, enggak ada yang mau ngaku itu ya. Siapa mau ngaku? Gondokan aku gondokan. Enggak ada. Ya Bapak Ibu, gondok loh anak sulung ini. Kenapa? Di pesta adik. Yang lebih nemen apa? Enggak mau masuk. Sampai apa yang terjadi? Bapak sing metu marani anak ini. Loh Bapak Ibu, sopan enggak kira? Sopankah begitu Bapak Ibu? Enggak ya. Sampai apa? Anak ini yang sulung ini loh. Ini kan tadi di rumah nih, bantui Bapak Tapi lihat pesta nih adik itu gak mau masuk Bapak Ibu. Sampai yang terjadi apa? Bapak keluar. Ayolah nak melebu nak, kasaran itu gitu. Kalau dalam bahasa nih wong Mojosari ya. Ayo tanak melebu nak ojo gondok. Ayolah. Loh sampai gitu loh Bapak Ibu. Ini anak yang sulung. Yang berikutnya apa? Memandang orang lain tanpa rendah orang lain tanpa tahu faktanya. Dia bilang apa? Lihat itu Pak. Adikku itu ya wis minggat. Hartanya itu dihabis-habiskan dengan apa? Pelacur. Lah kok ngerti Bapak Ibu pertanyaannya? Ayo. Lah kok ngerti si anak sulung itu? Enggak tahu, dia itu enggak tahu. Adiknya itu ngapain dia itu enggak tahu. Tapi apa diantem rotois pokoknya duit entek ya berarti gawe seneng-seneng wis. Berarti buat sama-sama pelacur. Padahal belum tentu. Ada orang sing, bahasa apa ya? Bahasa Indonesia aja lah nanti bahasa cungkoknya nanti terlalu kasar gitu ya. Orang yang terlalu rakus Bapak Ibu. Ya siapa ngerti duit dientekno gawe mangan Bapak Ibu, tapi ini ndak. Langsung dituduh, oh itu Bapak adikku iku ya. Wis sampai pelacur tok. Langsung dituduh seperti itu. Nah ini apa? Memandang rendah orang lain tanpa tahu faktanya. Dan berikutnya apa Bapak Ibu? Kurang ikhlas. Kenapa kurang ikhlas? Karena apa? Dia bilang begini loh, aku loh Pak, aku loh sudah melayani Bapak. Kok Bapak satu kambing aja nggak pernah dikasih? Lah iki kok arek durhaka mulai ngentekno dunyone Bapak. Ya bener ya, bahasa Mojosarinya kan gitu ya, bener ya? Lebih dipahami ya. Ngentekno dunyone Bapak. Lah kok malah mbok pestakno, Pak? Wakeh. Meriah, ngono ya. Lah kok aku sing wis kerja nang ladang esuk sore bengi, betul? Gitu ya. Esuk sore bengi. Kok malah njaluk wedhus ae lho Pak siji, Pak. Wedhus tak gawe sate gule. Tak pangan ambek kanca-kancaku ya, gitu kan ya bahasanya ya. Nah, beliau dewe. Nah, itu Bapak Ibu. Duwe wedhus tapi rumangsa gak duwe wedhus. Siapa sing rugi Bapak Ibu? Awake dhewe apa wedhuse sing rugi? Awake dhewe.
Halo, amin Bapak Ibu. Mosok wedhus sing rugi? Enggak, ya Pak sendiri. Kenapa? Gak fokus, gak ikhlas kerjanya. Karena gak ikhlas sampai keluar omongan lali lek awake dhewe duwe wedhus, Bapak Ibu. Nah, terus berikutnya yang terakhir. Selalu ada di rumah tapi tidak pernah dekat dengan bapaknya. Kalau dia dekat sama bapaknya, lek lihat bapaknya seneng apa gak melok seneng Bapak Ibu? Betul? Lihat bapaknya seneng ono adike mulih. Kalau orang anak itu dekat sama bapaknya, yang dilakukan apa? Melok seneng. Selain melok seneng apa? Malah disambut adike. Betul Bapak Ibu? Betul? Nah, anak sulung ini adalah gambaran orang yang rajin dan giat, tapi lupa membangun hubungan sama bapaknya. Nah, ini saya mau bilang ya. Anak sulung ini adalah gambaran orang-orang yang sudah banyak terjun di dunia pelayanan. Apapun bentuk pelayanannya, tetapi lupa membangun hubungan pribadi dengan sang Bapa. Siapa bapaknya? Tuhan Yesus Kristus. Halo, amin Bapak Ibu. Rajin, giat, betul, harus. Tapi jangan lupa, engkau itu anaknya raja. Kalau engkau butuh, engkau tinggal minta. Kalau engkau ingin mendapatkan, maka engkau harus mencari. Kalau engkau ingin dibukakan pintu, engkau harus mengetuk. Amin Bapak Ibu. Ya, tinggal seperti itulah. Seringkali ini biasanya adalah orang yang di fase kerohaniannya ini sudah mulai bertumbuh. Ya, sudah mulai di tahap yang berikutnya. Biasanya yang terjadi, masalah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah mulai bertumbuh kerohaniannya, yang dimana ini sudah fase sedang, ya, fase sedang sampai fase rohaninya sudah mulai beranjak dewasa. Masalahnya itu biasanya seperti ini. Kalau tadi adalah fase orang-orang yang baru bertobat, anak yang bungsu. Tapi anak sulung ini adalah orang-orang yang sudah fasenya sudah mulai menengah sampai menginjak ke dewasa. Biasanya apa? Saking giate melayani Tuhan, lupa Bapak Ibu. Iya. Saking giate lali lek awake dhewe iki anak. Sampai apa Bapak Ibu? Ngambil wedhus siji lho Bapak Ibu sampai gak wani. Apa sampai lali, sampai lupa. Ngambil kambing satu aja loh sampai lupa. Kenapa? Ya memang karena saking rajinnya. Tapi perhatikan, firman Tuhan katakan apa? Kerajinan tanpa hikmat, kerajinan pun tanpa hikmat itu tidak baik. Lah hikmat itu datangnya dari siapa? Amsal mengatakan, sumber hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Mengerti? Sampai sini? Yuk sekarang dicek lagi nih. Yang tadi anak bungsu sudah ya, sekarang fase anak sulung, yuk dicek. Kita ada di fase yang mana? Kita mau lihat apa problem yang kita hadapi hari-hari ini. Dari anak bungsu tadi sudah, dari anak sulung. Next berikutnya. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang harus dilakukan ke depannya Bapak Ibu. Yang pertama yang harus dilakukan anak bungsu adalah hidup konsisten. Dalam apa Bapak Ibu? Pertobatan. Masih ingat pertobatan yang kontinu? Masih ingat? Tuh, halo? Wah ini lupa semua. Tak beli no cerebrovolt tak Bapak Ibu? Biar ingat semua. Pertobatan yang kontinu. Hidup konsisten. Bapak Ibu cerita di sini selesai, mari dipestakno. Apakah mari dipestakno mari? Enggak, masih harus tetap hidup. Yang harus dilakukan oleh anak bungsu adalah hidup konsisten dalam pertobatan. Yang kedua apa? Tidak larut dalam euforia pertobatan. Ingat kalau orang bertobat, ya atau orang percaya Tuhan baru masuk atau bertobat, surga bersuka cita. Tapi perhatikan, jangan sampai larut dalam euforianya. Kita harus tahu bahwa ke depan itu masih banyak yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Euforia, pesta, merayakan, selebrasi, boleh. Harus, keberhasilan itu harus dirayakan. Tapi jangan pernah terlarut di dalamnya. Dan yang ketiga apa? Memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Kalau tadi warisannya sudah dikasih, habis itu difoya. Lah berarti kalau balik dikasih lagi, betul Bapak Ibu? Kalau balik berarti dipercayakanlah lagi. Hartanya siapa? Hartanya Bapak. Nah, langkah berikutnya yang harus anak bungsu lakukan, memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Apa sumber dayanya? Waktu, pikiran, hatimu,
tenagamu, materimu. Contoh tentang hati saja. Kalau kita tidak memanfaatkan ini dengan bijak, contoh ini ya, contoh nyatanya. Kalau di hati kita, Tuhan sudah kasih damai sejahtera, dan kita biarkan kepahitan berakar dalam hati kita. Artinya kita tidak menggunakan sumber daya yang sudah Tuhan berikan dengan bijak, Bapak Ibu. Amin. Engkau membiarkan kepahitan itu bertumbuh, engkau tidak mau mengampuni, engkau buang-buang waktu. Kalau dulu anak-anak remaja itu Bapak Ibu, nunggu waktunya apa? Bertobatnya kalau waktu youth camp atau retreat. Saksinya itu pendeta muda Yanuar. Nunggu setahun dulu Bapak Ibu baru bisa lepas kepahitannya. Wah, luar biasa. Kalau sudah kepahitan, wah, doa teriak-teriak Bapak Ibu, wah luar biasa. Bapak Ibu tahu ruqyah? Pernah nonton? Ah, ya wis gitu itu Bapak Ibu. Anak-anak muda kalau retreat ya kayak ruqyah. Luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya apa? Sia-sia sumber dayanya tidak kepakai dengan baik. Dan berikutnya apa? Kalau sebagai anak bungsu, membangun kedekatan dengan bapak dan juga kakaknya. Amin Bapak Ibu. Dari 4 ini adalah langkah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang masih ada dalam fase anak bungsu. Ya, ada 4 ini. Yuk dicek lagi. Cek lagi. Saya mau firman Tuhan, dan saya yakin Tuhan juga mau firman Tuhan ini tidak hanya sebatas kata-kata teori atau pengetahuan saja. Tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yuk mari cek yuk Bapak Ibu. Ya, lanjut yang berikutnya. Next, yang harus dilakukan anak sulung. Yang pertama adalah belajar ikhlas. Nah ini penting nih. Ikhlas itu berbicara tentang motivasi kita. Kita mau melayani Tuhan itu dengan ikhlas enggak? Atau masih ada tedeng aling-alingnya? Atau di belakangnya ini masih ada maksud-maksud tersembunyinya? Kalau masih ada itu Bapak Ibu, seberapapun kita bekerja buat Tuhan, itu akan terasa sia-sia. Kenapa? Karena masih ada motivasi-motivasi yang buruk, kita tidak ikhlas. Yang kedua adalah kita ini fokus pada kepentingan keluarga atau kepentingan rumah. Rumah artinya berbicara tentang di mana kita ditempatkan atau ditanamkan oleh Tuhan. Fokus pada itu dulu. Kalau fokusnya pada diri sendiri, tak jamin Bapak Ibu tidak ada damai sejahtera di sana. Kenapa? Isinya apa? Ngamuk tok. Isinya apa? Iri tok. Wis itu Bapak Ibu. Hatinya dipenuhi iri, ngamuk, gondok. Contoh paling gampang di gereja. Gembala sidangnya suangking repote guopo, lali nyalami gondok. Karena apa? Tidak berfokus pada kepentingan keluarga atau rumah. Tapi kalau fokus pada kepentingan rumah, tak jamin Bapak Ibu. Basio, gembalamu lupa, mungkin saking repotnya lupa. Atau apa? Gak akan gondok Bapak Ibu. Fokusnya beda. Amin? Halo, amin. Berikutnya, yang ketiga, belajar menyadari bahwa manusia juga memiliki hak untuk menikmati hasil jerih lelah. Amin Bapak Ibu. Jadi kita ini punya hak untuk menikmati. Ya. Jangan kita terlalu mengejar ambisi kita, terlalu menyibukkan diri kita. Sampai kita ini lupa, kita punya hak yang Tuhan sudah beri buat setiap kita para pekerja. Yang juga adalah anaknya. Dan yang berikutnya adalah belajar membangun hubungan dengan ayah dan adiknya. Kalau yang bungsu tadi belajar membangun hubungan dengan ayah dan juga kakaknya. Kalau yang sulung, hubungan dengan ayah dan juga adiknya. Penting Bapak Ibu. Next, slide yang terakhir. Melalui perumpamaan ini, manusia itu ada sisi positif dan negatif. Yang terpenting adalah bagaimana kita ini menyadari kondisi kita. Dan kita mau apa Bapak Ibu? Berubah. Sama-sama saya katakan berubah. Sama-sama saya katakan berubah. Oh, ada yang jadi Power Ranger sudah? Oh, belum ya. Berubah pokoknya ya. Berubah. Artinya apa? Berubah. Baik secara kebiasaan kita, habit kita, pola pikir, metanoia, berubah. Yang terpenting adalah kita ini mau berubah, mau gerak berubah enggak? Kita mau mewujudkan niat itu dalam berubah enggak? Kalau positif negatif semua punya Bapak Ibu. Saya aja yang sekarang ini ngomong di mimbar, aku guduk malaikat Bapak Ibu. Positif negatifnya masih ada.
Sekarang pertanyaannya adalah kita semua mau nggak berubah? Berubah bukan cuma hanya di niat, tapi juga kita melakukan perubahan-perubahan itu. Amin. Dalam habit kita, dalam keseharian kita. Nah, dalam Tuhan, cara yang terbaik untuk kita mengalami perubahan, yang pertama adalah dengan membangun hubungan, Bapak Ibu. Hubungan dengan siapa? Dengan Bapak kita, dengan sesama kita. Kalau tadi saya bilang apa? Bangun hubungan dengan Bapak. Yang sulung bangun hubungan dengan adiknya. Yang bungsu membangun hubungan dengan kakaknya. Amin Bapak Ibu. Cara terbaik yang pertama-tama adalah dengan membangun hubungan. Hubungan yang baik di dalam Tuhan. Itu akan membuat kita yang pertama apa? Sadar. Sama-sama saya, sadar. Sadar. Sadar Bapak Ibu. Yang pertama itu buat kita sadar. Buat kita ini ngerti. Buat kita ini bisa lihat bagaimana keadaan kita ini sekarang. Membuat kita sadar apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak pernah sadar, bagaimana kita mau melangkah? Wong jalan aja masih sempoyongan Bapak Ibu. Pernah lihat orang mabuk Bapak Ibu? Atau mungkin pernah mabuk? Loh enggak apa-apa, yo pernah pasti, apalagi yang bapak-bapak ini. Kalau enggak sadar apa Bapak Ibu sempoyongan, boro-boro mau pulang Bapak Ibu ngadeg kayak angel. Tapi dengan membangun hubungan, engkau akan dibawa untuk sadar. Jadi engkau ngerti, ini yang harus kamu lakukan. Ini yang enggak engkau lakukan. Dengan engkau sadar, engkau akan tahu engkau harus berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Dan bukan melenceng ke kanan dan ke kiri. Benar Bapak Ibu? Kalau orang sadar, disuruh jalan kenceng. Ya kenceng Bapak Ibu, betul? Tapi lale orang sempoyongan Bapak Ibu. Melaku merono, nyeser tadi ke sini Bapak Ibu, sempoyongan. Wis gak ngerti arah jalannya kemana. Dengan membangun hubungan kita akan sadar. Yang kedua adalah ikhlas. Kalau engkau ini sudah punya hubungan, engkau sudah kadung cinta Bapak Ibu, amin. Engkau ini sudah kadung cinta, hubungannya sudah dalam. Engkau akan ikhlas melakukan sesuatu, amin Bapak Ibu. Engkau harus ngapel berpuluh-puluh kilometer. Bapak Ibu lakoni, karena apa? Dengan ikhlas. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan engkau membangun hubungan, engkau akan menikmati kebaikan Bapak. Percayalah Bapak Ibu, engkau mungkin hari ini yang belum bangun hubungan sama Tuhan, engkau pasti masih akan ditolong, tentu. Saya selalu katakan, Tuhan itu menurunkan hujan bukan cuma buat orang benar. Tuhan juga kasih sinar matahari juga bukan cuma buat orang benar. Tapi buat orang-orang yang mau bangun hubungan. Beda Bapak Ibu, jatahnya beda. Apa yang sudah Tuhan sediakan itu beda. Kebaikan Tuhan yang luar biasa, mulai dari kebaikan yang sifatnya natural maupun yang supranatural. Itulah yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang membangun hubungan dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Kalau dari cerita Alkitab, perhatikan. Seringkali entah kita ini ada di fase anak sulung atau anak bungsu. Tapi contohnya kalau di Alkitab yang anak sulung ya. Pernah tahu Nabi Elia Bapak Ibu? Tahu Nabi Elia? Ya, tahu Nabi Elia ya. Nabi yang salah satu ciri paling terkenalnya adalah dia ini adalah nabi yang belum mengalami kematian. Tapi diangkat oleh Tuhan, naik kereta kuda api, langsung naik ke surga. Ya, Nabi Elia. Nabi Elia ini hidup di zamannya Raja Ahaz dengan istrinya yang bernama Isabel. Ya, mereka berdua ini adalah raja dan ratu. Wah, yang kelakuannya luar biasa lah. Luar biasa jahatnya di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Halo? Ya. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Nabi Elia ini ya. Nabi Elia ini mempersembahkan korban. Ya, adu-aduan sama nabi-nabi berhala, nabi-nabi Baal. Sampai akhirnya apa? Tuhan sendiri lakukan mujizat di depan matanya Elia. Api turun dari langit menyambar korbannya Elia. Dan akhirnya apa? Apa yang Elia lakukan setelah itu?
menyembelih loh Bapak Ibu, menyembelih 400 Nabi Baal. Halo Bapak Ibu, 400 Nabi Baal. Lihat mujizat luar biasa. Tapi setelah itu apa? Ratu Isabel mengeluarkan ancaman. Dia ini mau bunuh Elia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Takut Elia. Loh, habis lihat api turun dari langit loh Bapak Ibu. Habis menyembelih 400 orang loh. Mau dibunuh satu orang, wedi loh Bapak Ibu. Seperti anak sulung, Elia tanpa sadar dia terhilang dalam segala pelayanannya buat Tuhan. Ini nabi kurang luar biasa apa Bapak Ibu? Gak mati loh, naik ke surga. Tapi dia terhilang dalam pelayanannya pada Tuhan. Ya, oh ya sorry, zamannya tadi namanya Raja Ahab kalau nggak salah, benar Umun, Raja Ahab ya. Ahab bukan Ahas, Raja Ahab dan Ratu Isabel. Nanti baca ya Bapak Ibu, satu raja-raja ya, cek, baca tentang Elia. Loh habis melakukan seperti itu, ketakutan Bapak Ibu, ketakutan asli ketakutan. Sampai dia itu lari sembunyi. Sampai dia itu bilang, wis Tuhan aku tak mati ae. Sampai bilang begitu. Loh Tuhan loh sampai menurunkan malaikatnya untuk masak bikin roti kalau nggak salah, bikin roti buat Elia. Saking takutnya Bapak Ibu, sama seperti anak sulung. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang saya mau katakan buat setiap kehidupan kita. Ada di mana fase kehidupan kita sekarang? Apakah kita seperti anak bungsu? Ataukah kita seperti anak sulung? Apapun fase kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian, tanggung jawabnya sama. Entah itu engkau jadi anak bungsu atau anak sulung, tanggung jawabnya sama. Kita harus benar-benar lihat keadaan kita. Mau mengakui setiap keadaan dan kekurangan kita. Dan kita mau berusaha untuk mengubah kehidupan kita. Untuk jadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika engkau lebih berkenan, apa yang sudah disediakannya, itulah yang menjadi milik kita bersama. Karena Tuhan sudah janjikan itu, Tuhan sudah sediakan itu dalam setiap kehidupan kita. Tinggal kita saja, kita mau enggak berjalan, bergerak untuk kita mengubah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.